Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Ocing di acara Kita Ngobrol Santai. Tema atau pembicaraan pada kesempatan ini kita akan bicara tentang situasi Banten yang di bulan-bulan kemarin dari April, Mei ini luar biasa. Bising luar biasa, begitu silang sengkarut luar biasa, begitu suara-suara di media juga luar biasa, dan itu diawali ketika Gubernur Banten, Gubernur Provinsi Banten memindahkan RKUD, rekening kas umum daerahnya, dari Bank Banten, bank yang dipunya oleh Provinsi Banten, dipindahkan ke Bank BJB. Nah, itu menimbulkan reaksi dari semua unsur, semua pihak, reaksi-reaksi bermacam-macam, dari kritik-kritik dari Dewan Legislatif, teman-teman mahasiswa, dan juga masyarakat yang lain. Karena apa? Karena pada situasi pandemik ini, dengan ada akibat daripada pemindahan RKUD itu, timbul ras daripada nasabah Banten. Ras money, antrian di mana-mana, dan yang lain-lain. Nah, pada saat sama juga bahwa kondisi pandemik sedang penanganan yang luar biasa, physical distancing dan yang lain-lain dilakukan dianjurkan oleh pemerintah, protokol kesehatan dianjurkan oleh pemerintah, tetapi tidak bisa menutup kondisi nasabah yang memang langsung melakukan antrian ke bank untuk mengambil uang karena khawatiran Bank Banten ini menjadi terpuruk. Nah, dari sekian suara-suara yang ada hari ini, di samping saya sudah ada senior saya, salah satu masyarakat Banten yang juga mungkin lebih dikenal dengan akademisi Banten, melakukan gugatan secara hukum terhadap proses itu. Jadi gugatannya seperti apa? Yang digugat ini banyak, Gubernur Banten, Ketua Dewan, Bank Banten, dan lain-lain lah. Semua beliau gugat ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri Bang ya? Pengadilan negeri Serang. Nah, untuk lebih jauh, kenapa beliau menggugat? Kronologisnya seperti apa sehingga menggugat? Kok berani-beraninya menggugat gubernur? Nah, jadi kita akan coba korek lah, ngobrol santai bersama. Di samping saya sudah ada Bang Ihsan Ahmad. Selamat sore Bang. Sore Bang Oci. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat-sehat aja Bang. Sehat. Jadi beliau adalah salah satu orang yang melakukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap kebijakan Gubernur Banten. Langsung aja Bang, kronologisnya seperti apa Abang bisa kok berani-beraninya menggugat gubernur yang melakukan kebijakan? Padahal kan kebijakan itu juga, kata gubernur itu, ini untuk menyelamatkan uang rakyat, ini untuk menyelamatkan program-program Provinsi Banten yang lain. Itu kok bisa Abang gugat? Kalau digugat berarti kan ada masalah gitu Bang. Ya. Kronologisnya seperti itu, coba bisa ceritakan. Proporsional, dibilang berani juga enggak, artinya. Oh, enggak berani. Ini kan bagian dari proses berdemokratisasi dalam satu negara yang dikatakan mengedepankan supremasi hukum, gitu kan. Maka khasanah pembelajaran di antara kita, masyarakat dengan pemerintah, saya pikir sudah harusnya diletakkan dalam track yang sebenarnya dalam rangka membantu protes-protes yang sudah berjalan yang kemudian dikenal dengan parlemen jalanan. Nah, proses gugatan ini juga bukan suatu yang kita anggap luar biasa. Biasa saja, tapi memang di luar ekspektasi kok jadi luar biasa. Sambutannya dan apresiasinya luar biasa. Ramai, padahal kita berpikir ini suatu hal yang biasa kan. Yeah. Kita melihat bahwa memang proses berjalannya Bank Banten sebagai bank kebanggaan masyarakat Banten ini dari awal itu tidak jelas lah. Artinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sana. Nah, pada momentum pemindahan RKUD, kita melihat dampak sosial ekonominya begitu luar biasa. Bukan saja ras, tapi juga tertahannya dana waktu itu
dana zakat. Oh, beberapa organisasi yang memang dananya ada di situ. Iya, dana-dana zakat yang dipotong dari PNS kan ditempatkan di situ. Kemudian terganggunya penyaluran dana BOS, sertifikasi guru, kemudian gagal bayar program-program JPS, juga gagal bayar pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah. Saya pikir ini kan luar biasa. Berdampak sistemik lah ya. Berdampak gitu. Nah, pertanyaan kita, apakah gubernur menyadari dampak ini? Begitu. Karena ada logika-logika yang terbalik tuh di pernyataan-pernyataan gubernur. Gitu. Tapi kan namanya gubernur Bang, pasti kan punya hitung-hitungan mateng lah. Ya. Pemerintahan lah, pemerintahan nggak mungkin juga kan asal-asalan gitu. Ya. Jadi kok berani Abang ngugat gitu? Jadi itu kronologis pertama ketika melihat bahwa oh ini ada dampak-dampak yang cukup signifikan sosial, ekonomi dan lain-lain lah semacam itu. Kita mungkin agak pendek lah atau mungkin tidak terlalu dalam bicara materi gugatan Bang ya. Tetapi yang saya ingin ungkapkan bahwa sebegitu Abang melihat dampak yang negatifkah dari proses kebijakan ini? Iya. Saya menganggap ini momentum yang bagus untuk mengkritisi pemerintah pada satu aras kalau memang pemerintah ini benar atau kalau memang kritik kami yang dianggap salah, mari kita uji di pengadilan. Di pengadilan, karena kami menganggap dari diskusi-diskusi yang kami gelar untuk persiapan gugatan itu banyak hal-hal yang memang dilanggar, gitu, baik oleh institusi Bank Banten, oleh institusi BGD, oleh DPRD, oleh gubernur itu sendiri, gitu, maupun dugaan yang kita anggap melekat pelanggaran ada di institusi BJB sendiri, gitu. Contoh. Apa tuh contohnya? Contoh, misalkan begini. Ya kulit-kulitnya aja deh, Kulit-kulitnya seperti amanat Perda nomor 5 2013 tentang penyertaan modal. 2018 sudah dianggarkan. Iya, di APBD Banten. APBD itu tidak dieksekusi. 2019 juga demikian. Tidak dicairkan oleh Pemprov. Iya, di 2020 itu malah tidak dianggarkan sama sekali. Nah, sekarang kalau alasannya tidak ada rekomendasi dari KPK dan apalagi itu aparat hukum lah. Iya. Penegak hukum. Nah, kita kan harus melihat korelasi dan kewenangan dari masing-masing itu. Jangan sampai ini kemudian menjadi alibi-alibi yang terus membodohi masyarakat. Kemudian contoh lagi misalkan dugaan penjualan aset Bank Banten kepada BJB yang di luar harga yang harga rendah maksudnya. Ya, itu juga kan persoalan gitu. Nah, yang kita bicarakan ini kan bukan suatu yang sederhana. Substansi dari pembicaraan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban terhadap uang masyarakat. Karena modal Bank Banten itu kan berasal dari APBD pajak masyarakat. Ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap kisruhnya ini dan berapa kerugian masyarakat terhadap salah pengelolaan? Jadi ada dua dugaan kami terhadap polemik ini. Satu, bahwa Bank Banten itu mati karena tidak disuntik modal, kemudian salah urus manajemen di Bank Bantennya. Iya. Itu dugaannya seperti itulah awal dugaan. Ya kalau Bang Ocing punya duit nggak usah banyak lah. 10 juta di Bank Banten. Iya. Itu boleh narik kalau nggak salah teman-teman ngasih info 2,5 juta. 2,5 juta per 3 bulan. Oh, per 3 bulan ya? Atau per berapa bulan? Itu dalam posisi kan Bank Banten sudah kolab ya. Dalam posisi Bank Banten sudah, kalau istilahnya di berita-berita itu kan pengawasan OJK, pengawasan intensif atau berarti kan
terjadi apa dalam surat gubernur ketika memindahkan RKUD, alasannya kan liquidity dan keriling itu ya. Jadi bahwa akibat itu orang tidak bisa ngambil banyak sehingga panik kan ya. Di 2019 itu sebetulnya sudah diputuskan Bank Banten itu dalam pengawasan intensif Oleh OJK. Tapi kemudian OJK itu Otoritas Jasa Keuangan ya. iya, saya lupa tanggalnya. Ada bukti surat, Ada dokumennya ya. Ada dokumennya. Tapi kemudian Pemprov kan tetap menyatakan Bank Banten sebagai bank sehat sehingga ditanamlah di RKUD di situ. Baru kemudian 36 hari setelah. Oh, jadi OJK ini sudah menyatakan bahwa Bank Banten sakit atau tidak sehat 2019. Di 2020 Pemprov masih menyatakan Bank Banten sebagai tempat untuk RKUD. Iya, kalau nggak salah Maret ya. Maret 2020 untuk anggaran APBD 2020. Nah, kemudian di bulan April, oh, jadi umurnya cuma 36 hari. Artinya kan ada pelanggaran di situ bahwa RKUD yang seharusnya ditempatkan di bank sehat, tapi kemudian malah ditempatkan di tempatkan di bank sakit. Akhirnya dampaknya kemana-mana. Sehingga dalam hitungan abang bahwa ini ada hal yang tidak beres. Gitu. Iya. Abang berani ya? Hah? Enggak, dibilang berani juga. Gubernur bang yang dia. Lebih berani Bang Ocing dalam Tapi gini, gerakan. abang itu kan menuntut, itu bukan hanya gubernur. Gubernur, ketua dewan, BGD ya? BGD, Bank Banten. OJK. Tapi kelihatannya dengan penundaan sidang di mana kita bermaksud mencabut lebih dulu, itu skenario tuntutan kelihatannya berubah. Oh, berubah. Memperbaiki tuntutan itu harus diperbaiki segala macam. Ada apa namanya bang? Kelihatannya kalau misalkan disidangkan, abang yakin ini dapat dimenangkan? Oh, saya yakin. Targetnya apa? 70% kita kan menang di gugatan. Oh gitu, 70%, luar biasa. Targetnya apa sih bang? Hah? Apakah abang hanya tulus aja bahwa ini demi kebaikan Banten, ini demi kita punya kebanggaan, punya bank. Tapi kan bank juga kalau dikelolanya nggak baik juga. Iya, kan kita kan nggak punya motivasi apa-apa. Mau apa? Ditawarin DRD juga kita bongkar. Oh, abang ketika menjadi penggugat banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ada satu kepala OPD, ada satu anggota dewan gitu kan. Kemudian saya juga dapat tekanan dari rektor. Oh, di tempat abang ngajar. Iya. Semua menekan ya? Iya, menekan dan mengelus. Tapi ya karena begini, dari berapa juta masyarakat Banten itu yang menggugat hanya 3 orang kan ya? Hanya 3 orang. Yang pertama nih sebelum dicabut, hanya 3 orang, abang, Bang Ihsan, Ahmad, Bang Ojat Sederajat dan Agus itu kan. Nah berarti kan ini 3 orang yang memang ya mau tidak mau kan kelihatan. Oh ini ngapain gugat, yang lain juga kagak. Sebetulnya sebelum gugatan kami bertiga kita layangkan, itu kita sudah tawarkan juga ke semua kawan-kawan yang memang ikut. Mau sama-sama melakukan gugatan. Kenapa nggak pada ikut? Nggak tahu. Ya tadi itu kenapa saya bilang katakan berani, mungkin karena abang pemberani. Tapi ada kabar baru ini, katanya ada satu komunitas yang juga siap melakukan gugatan. Ikut bareng lagi? Dari komunitas dengan background yang profesi hukum. Nggak usah disebut namanya ya, ntar juga ditawar-tawarin lagi kayak abang. Dengan background profesi hukum ya. Kenapa abang nggak terima tawaran-tawaran itu? Nggak terima? Terlalu kecil. Tapi kan semua orang tahu abang adalah staf andalannya gubernur dulu. Oh, saya jadi bemper gubernur pada penyok badan. Iya kan, mantan staf khusus kan. Staf khusus gubernur lama. Abang berapa tahun jadi staf khusus gubernur? Tawarannya gede. Setahun ya. Berarti kan cukup banyak. Abang setahun, 2018, 2019. Tahunnya sudah saya lupakan. Tapi nggak pernah diajak ngobrol tentang Bank Banten atau penyebab Bang? Nggak pernah ya? Selama saya di sana, ada beberapa event membicarakan tentang Bank Banten. Tapi abang nggak ikut? Ikut, terlibat dan mendengar bahwa memang bank itu sudah diprediksi bakal kolaps. Abang nggak ngasih masukan? Saat itu kelihatannya semua pihak sepakat kayaknya untuk sama-sama menjaga.
menjaga Bank Banten. Menjaga, bukan memperbaiki. Maksudnya Menjaga supaya runtuh. makanya dibiarkan aja. Terus kenapa Bang nggak terus dengan Melanggar ITE. nggak diduga kan? Itu diduga biar Canda ya, canda. Iya. Jadi ya enggak lah, masa semua orang, saya pikir gini Bang, semua orang ini saat ini pasti ketika ditanya bahwa Bank Banten itu bank kebanggaan. Iya. Apapun persoalan-persoalan yang pernah membarengi tentang kelahirannya, tapi itu kan beda ruang gitu. Semua Abang juga kan pastilah ingin menjaga. Semua orang saya pikir termasuk Pak WH, Pak Andika gitu kan, Ketua Dewan, semua ingin menjaga. Termasuk saya menjaga karena saya ada rekening lah di situ kan gitu. Tapi ya tadi itu banyak orang mungkin kaget dan merasa berdampak kepada dirinya secara Bang pribadi. Ucik punya rekening susah ngambilnya ya? Ya susah. Tapi Mau ngegugat juga nggak ikut. saya takut Bang. Saya support Abang. Biar Iya, mumpung gugatan baru diperbaiki kan. iya. Boleh juga. Tapi ya ketika targetnya Abang bahwa ini hanya ingin berjalan mendudukan perkara ini dengan baik, Iya. dan kan motif kedepannya Abang sepakat dengan keberadaan Bank Banten. Saya sih nggak terlalu ini ya, care ya. Karena ada atau nggak ada Bank Banten kan saya secara Gajinya dari pusat atau? institusi kan di bank lain. Oh gitu. Gitu. Tapi Artinya begini, artinya bukan saya nggak peduli pada kebanggaan masyarakat Banten. Concern saya hanya pada persoalan bahwa apapun institusinya, dalam konteks Bank Banten atau bukan, kepentingan masyarakat dan keuntungan bagi masyarakat itu harus terlihat dan lebih utama. iya. Jadi lebih pada hal yang substansial, bahwa apapun bentuknya, bahwa tidak ada uang masyarakat, tidak ada pengelolaan yang dilakukan oleh Pemprov itu asal-asalan, malah merugikan gitu kan, malah membuat masyarakat susah. Iya, jadi dalam perspektif ini kalau orang lebih banyak memandang pada kepentingan keberadaan bank kebanggaan masyarakat, kalau saya melihat Bank Banten ini menjadi satu momentum kita untuk bisa melakukan kritik secara sistematis gitu loh. Terhadap pemerintah. Terhadap pemerintah, terhadap logika kekuasaan, terhadap perilaku kekuasaan, terhadap kebijakan kekuasaan gitu. Dan terhadap keberpihakan kekuasaan pemerintah daerah dalam hal ini. Itu hal-hal yang kemudian kita bisa lihat begitu marginal masyarakat di empat substansi persoalan tadi. Karena gini, saya melihatnya, benar nggak Bang pandangan Abang bahwa kabupaten kota punya mengoptimalkan Bank Banten nggak sih? Setahu saya enggak ya. Enggak ya? Masih banyak ke BJB. Itu sampai berapa tahun kan tidak termaksimalkan ya. Jadi andaikan semuanya Bank Banten kini bangga menjadi bank kita, sepakat semua provinsi, kabupaten kota melakukan Bank Banten mengoptimalkan, atau mungkin juga di balik itu ada kekhawatiran juga terhadap pengelolaan gitu. Oh, pengelolaan memang sudah amburadul ya. Kalau saya diskusi internal dalam kerangka pengajuan gugatan ini kan banyak diskusi dengan pengacara senior, dengan pengamat perbankan gitu loh, dengan teman-teman yang punya background profesi hukum yang juga pengalamannya sudah banyak dalam persoalan ini. Mereka mengangkat itu ada 3 dugaan